Lo mungkin sering scroll sosmed nyari ide bisnis yang kelihatan keren. Kerja pakai laptop, nongkrong di kafe, atau pamer grafik profit warna hijau di layar handphone. Tapi pernah sadar nggak, di saat banyak bisnis yang katanya keren, itu tutup dalam hitungan bulan, ada satu bisnis yang tiap hari selalu dicari orang. Bisnis yang sering diremehkan karena kelihatan capek, harus angkut barang berat, panas-panasan, dan marginnya kelihatan sangat kecil. Yah, bisnis agen isi ulang galon dan gas LPG. Jangan buru-buru meremehkan, ini bukan sekedar jualan air di dalam plastik. Ini soal menguasai kebutuhan dasar manusia yang mustahil untuk di-skip. Halo, selamat datang di Cek Saldo. Di sini kita selalu berusaha membongkar realita finansial, celah ide bisnis, dan cara uang benar-benar bekerja, tanpa embel-embel janji manis yang overclaim. Di episode kali ini, kita bakal bedah tuntas satu bisnis kuli yang cash flow-nya terbukti luar biasa stabil. Kita bakal bongkar kenapa bisnis isi ulang ini sangat underrated dan gimana roda perputaran uang di balik usaha ini mencetak profit setiap hari. Oke, poin pertama, dan ini adalah fondasi paling absolut kenapa bisnis isi ulang sangat tahan banting. Repeat order yang nggak ada habisnya. Sebagus dan seviral apapun produk yang lo jual, kalau orang cuma beli sekali seumur hidup, lo dipaksa harus terus-terusan cari pelanggan baru tiap hari. Tapi air minum dan gas untuk masak, itu adalah barang habis pakai yang sifatnya vital. Begitu habis, orang nggak punya pilihan selain beli lagi saat itu juga. Nggak peduli ekonomi lagi resesi, tanggal tua akhir bulan, atau dompet lagi tipis-tipisnya, manusia tetap butuh minum dan masak. Ini menciptakan sebuah pasar dengan permintaan yang sangat kaku. Coba bayangin situasi realistis ini. Satu keluarga rata-rata butuh 2-4 galon air seminggu, dan minimal satu tabung gas hijau setiap 2 minggu. Kalau lo bisa pegang suplai untuk 50 rumah aja di satu blok perumahan atau gang kos-kosan, hitung sendiri berapa ratus galon dan tabung gas yang pasti kosong dan wajib diisi ulang setiap bulannya. Lo punya jaminan pasar tetap. Lo nggak perlu repot-repot bakar uang bayar iklan mahal tiap hari buat meyakinkan mereka. Kalau kompor mereka mati atau galon mereka kering, mereka yang panik nyari lo. Nah, kalau poin 1 menjamin pelanggan terus balik berkali-kali, poin 2 ini tentang seberapa cepat perputaran uangnya. Masuk ke poin kedua, cash flow harian. Uang tunai yang berputar tiap hari itu ibarat aliran darah murni buat nyawa sebuah bisnis kecil. Banyak pengusaha pemula terjebak di bisnis retail yang pembayarannya mundur, nunggu invoice cair, atau sistem tempo yang bikin pusing kepala. Di bisnis galon dan gas, aturannya beda jauh. Sistemnya murni cash and carry. Setiap hari ada barang keluar dari warung lo, hari itu juga ada uang tunai yang masuk ke kantong. Putaran kas yang super cepat ini memungkinkan lo memutar modal dengan tingkat efisiensi yang tinggi tanpa butuh dana mengendap yang besar di bank. Katakanlah lo punya modal uang 1 juta. Pagi hari, uang itu lo belanjain buat ambil stok barang ke agen besar. Siang sampai sore, laku terjual semua. Sore harinya, uang 1 juta lo udah kembali utuh ke tangan plus profit bersihnya. Besok pagi, uang itu langsung bisa diputar lagi buat belanja. Beda cerita sama bisnis jualan pakaian yang mungkin bajunya baru laku bulan depan, bikin uang lo mati kaku di manekin toko. Kecepatan perputaran uang tunai inilah senjata rahasia bisnis kecil pinggiran. Profit receh yang diputar setiap hari, pelan-pelan bisa bikin lo sanggup beli mobil operasional sendiri. Masuk akal banget kan perputarannya? Tapi tenang aja, buat terjun ke ekosistem ini, lo nggak butuh dana miliaran. Jawabannya ada di poin ketiga. Poin ketiga, rintangan masuk atau barrier to entry. Yang modal awalnya bisa disesuaikan sama ketebalan dompet lo sekarang. Salah satu monster ketakutan orang saat mau merintis usaha adalah mikirin beban sewa tempat yang gila-gilaan atau keharusan beli alat produksi mahal. Bisnis isi ulang ini unik karena lo bisa mulai dari skala yang super mikro. Lo nggak butuh lahan komersil yang estetik. Lo bisa mulai ngegas dari garasi rumah, teras depan kos-kosan, atau ruang kosong di pinggir gang lo. Selama ada atap buat naruh tumpukan tabung dan galon, roda operasional udah bisa berjalan.
Daripada nungguin modal kumpul puluhan juta buat bikin bisnis yang belum tentu jelas pembelinya, banyak orang sukses mulai cuma pakai modal 5 tabung gas melon dan 10 galon kosong. Alat distribusinya cukup pakai motor matic butut yang ada di rumah, modal ditambah keranjang besi di jok belakang. Investasi sesederhana itu udah cukup buat melayani logistik 1 RT penuh. Gue paham gengsinya memang beda jauh sama yang punya label nama keren, tapi kalau bicara murni soal profit bersih buat nutupin biaya makan dan tagihan listrik bulan ini, tumpukan galon di garasi rumah jauh lebih bisa diandalkan. Karena mulainya gampang, yang niru pasti banyak. Terus gimana caranya kita nggak mati dimakan saingan? Taktiknya ada di poin keempat. Poin keempat ini adalah kunci hidup matinya usaha lo kalau terjun ke industri komoditas. Ini murni soal kualitas pelayanan, bukan soal inovasi produk. Barang yang lo jual itu sifatnya standar mutlak. Gas dari Pertamina bentuknya hijau gitu-gitu aja. Air mineral merek ternama juga rasanya seragam di mana-mana. Lo sama sekali nggak bisa bersaing di fitur produk. Kalau lo maksa ikut-ikutan banting harga demi narik pelanggan agen sebelah, lo cuma bakal bunuh bisnis lo sendiri karena margin dasarnya udah tipis. Satu-satunya senjata pembeda yang bikin pelanggan mengunci kesetiaannya adalah pelayanan, kecepatan respon pesanan, ketersediaan stok di jam rawan, dan kemauan buat ngasih tenaga ekstra. Bayangin, ada ibu-ibu lagi masak rendang buat acara keluarga. Tiba-tiba api kompor mati. Dia panik nelpon 2 agen langganan. Agen pertama bilang bisa antar, tapi suruh nunggu sejam. Agen kedua merespon dan bilang meluncur dalam 5 menit. Ibu itu sama sekali nggak bakal peduli meskipun agen kedua harganya lebih mahal Rp2.000. Karena yang dia beli bukan cuma gasnya, tapi solusi darurat buat menyelamatkan masakannya. Pelayanan ekstra kayak bersedia masukin dan masang gasnya langsung ke kompor, atau sekedar ngelap kepala galon sampai bersih sebelum ditaruh di dispenser, itu adalah detail kecil yang mengunci loyalitas pelanggan kuat banget. Kalau 4 poin fondasi tadi udah jalan solid, kemana arah berkembangnya bisnis ini? Kita bongkar peta jalannya di poin kelima. Poin kelima sekaligus yang membedakan pemain amatir dengan pebisnis sejati dalam jangka panjang. Skalabilitas. Bisnis isi ulang ini kelihatannya memang receh dan menguras tenaga fisik di tahun pertama. Tapi langit adalah batasnya kalau sistem lo udah teratur. Ketika titik distribusi pertama lo stabil dan tugas antar jemput harian udah bisa lo delegasikan ke karyawan lapangan, lo bisa mulai fokus buat ekspansi. Dari yang awalnya berstatus pengecer-eceran biasa, lo kumpulkan kekuatan modal buat naik kelas jadi sub-agent. Kapasitas nambah secara drastis. Lo nggak cuma melayani rumah tangga, tapi mulai berani masuk mengunci sistem supply untuk target bisnis lokal di sekitar lo. Langkah awalnya mungkin cuma dari suplai 50-an rumah pakai motor bebek. Tapi langkah berikutnya, lo tawarkan pasokan rutin dan kontrak harga ke tukang gorengan, warteg di pinggir jalan raya, sampai restoran besar yang butuh air galon dan gas dalam jumlah masif tiap harinya. Dalam 3 tahun, lo bisa pegang kontrol jalur logistik buat 3 kelurahan pakai armada mobil pickup sendiri. Makanya, jangan pernah biarkan tampilan luarnya yang debuan menipu lo. Di balik tumpukan galon biru dan deretan tabung itu, ada mesin perputaran uang yang kerjanya sangat agresif kalau dikelola dengan benar. Semua gambaran peta jalan tadi pada akhirnya kembali ke satu titik. Seberapa kuat eksekusi lo menahan lelah di awal. Sebelum video ini selesai, gue ingetin sekali lagi, ini semua bentuk edukasi perspektif bisnis. Segala bentuk keputusan untuk merintis usaha dan menghadapi risikonya sepenuhnya ada di tangan dan tanggung jawab lo sendiri. Jadi kita udah bongkar 5 fakta solid kenapa bisnis agen isi ulang itu adalah juara bertahan yang terus diremehkan. Mulai dari kehebatan repeat order yang kaku, cash flow tunai harian yang bikin napas bisnis selalu panjang, rintangan modal awal yang ramah dompet, strategi menang telak lewat pelayanan tanpa bunuh-bunuhan harga, sampai potensi merajai skala distribusi lokal. Bisnis komoditas ini adalah bukti kalau keuntungan finansial nggak selalu lahir dari ide brilian yang rumit. Terkadang, cuan justru datang dari konsistensi lo melayani kebutuhan hidup orang yang paling sederhana. Percaya pada prosesnya, tetap tangguh,
Terus belajar bergerak dan mulailah bangun kebebasan jalan lo sendiri dari titik paling bawah. Ada satu video lagi di channel Cek Saldo yang sangat worth it buat lo tonton. Ngebahas celah peluang usaha lain yang juga sering luput dari perhatian. Silakan klik layarnya sekarang dan sampai jumpa di ruang diskusi selanjutnya.